Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Mustafa, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nomor UKG 201699672954. Nomor induk mahasiswa 2112520129. Nomor pendaftaran 202120839. Pendidikan profesi guru PGSD dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 kelas 4 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut kami lampirkan kartu registrasi kami yang berisi tentang nomor pendaftaran ujian, kode validasi, informasi penting, antara lain ada nomor PPG, nomor induk mahasiswa PPG, nomor identitas, nama dan identitas yang lain. Praktik uji kinerja kami lakukan di sekolah kami sendiri, Sekolah SDIT MTA Sukoharjo. Nomor statistik sekolah 10203110447. Nomor pokok sekolah nasional 698139998. Nomor identitas sekolah 105000. Alamat sekolah Jalan Raja Wali RT 2 RW 6 Melangsen Joho Sukoharjo. Praktik pembelajaran saya laksanakan pada siswa kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022. Tema 2 udara bersih bagi makhluk hidup. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran pertama hari Rabu 18 Agustus 2021 dengan platform Zoom Meeting mulai pukul 8:30 menit. Berikut kami lampirkan media pembelajaran yang kami gunakan, antara lain ada Google Classroom dan juga Zoom Meeting. Untuk video praktik pembelajaran saya dapat dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul secara tatap maya. Saya yakin anak-anak semua sudah pada kangen dengan sekolah, ya. Sudah kangen dengan SDIT MTA Sukoharjo. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap belum? Siap, Us. Oke, mic-nya boleh dinyalakan dulu mic-nya. Oke, sambil kita presensi ya. Kita presensi. Jangan lupa diisi di Google formulirnya. Presensi hari ini. Sebagai bukti kalau anak-anak ikut pembelajaran. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini biar sukses, kita awali dengan berdoa dulu. Saya ingin menunjuk Mas Akbar Nur Hilmi untuk memimpin doa mau belajar.
mau belajar. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Oke, baik. Selanjutnya kita awali dengan membaca surat, oke, yaitu Mas Fajar temennya di surat Al-Humazah. Yuk. Surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadanna hutawaka. Wa ma adraka ma hutawaka. Narullahil muqadah. Alladzi tattali'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, hari lahir hayat masih dikandung pada kita tetap setia, pertahankan setia Indonesia. mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara. Satu bangsa, satu bahasa kita. Pada hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mau belajar itu kita harus punya tujuan ya. Apa tujuan kita saat belajar? Untuk belajar hari ini tujuan kita antara lain yaitu setelah menyimak tayangan pada materi, pada PowerPoint dan video yang ditayangkan di Zoom meeting oleh guru, siswa mampu menguraikan berbagai faktor penyebab penyakit pernafasan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengakses tugas yang ada di Google Formulir, siswa mampu merancang gambar faktor penyebab penyakit pernapasan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca tayangan pada materi PowerPoint yang ditayangkan di Zoom meeting,
Siswa mampu menguraikan informasi penting berdasarkan unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang keempat, dengan mengunduh LKPD di Google Drive, siswa mampu menyusun informasi terkait pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Paham ya? Paham? Mic-nya boleh dinyalakan. Oke, mic-nya boleh dinyalakan. Sudah siap untuk belajar ya? Oke. Apa? Yang menyebabkan gangguan pernapasan kecuali ya. Oke. Ternyata kelas 5C semuanya pintar-pintar ya. Oke, baik. Nah, melihat hasil yang tadi, saya yakin anak-anak itu tadi malam sudah belajar ya. Nah, tanpa kita sadari, kita tadi belajar pada tema 2. Tema 2, subtema 2, pembelajaran yang nah, oke ya. Saya kejutan. Saya yakin tadi sudah pada belajar. Oke. Selanjutnya, Ustadz punya sebuah permasalahan. Ustadz punya sebuah permasalahan. Ustadz akan share video karena di jalan. Memang tidak saya beri suara karena di jalan kan suaranya berisik. Terlihat ya di sini gambar apa? Jalanan atau persawahan? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Yang ada di Sukoharjo? Mesti tahu yang dari Sukoharjo. Simpang 5 atau Pro 5. Hitam atau merah ya, merah kehitaman. Ini kira-kira air jernih apa air kotor? Nah, bayangkan ya, air kotor dibuang ke sungai. Kemudian ini nanti akan saling berkaitan. Ini ada gambar adik sedang sakit apa ini? Sesak nafas. Penyakit apa itu? Sesak nafas. Yang harus diuap itu penyakit apa ya? Asma. Oke. Baik anak-anak, melihat video yang tadi, bagaimana tadi banyaknya motor di jalanan, mobil di jalanan, kemudian limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Oke. Itu kira-kira punya dampak yang baik atau buruk? Coba, saya mau tanya ke Mas Ibrahim Hafid. Kira-kira banyaknya motor itu baik atau buruk, Mas, dampaknya?
Grup. Kenapa, Mas Ibrahim? Kenapa? Mas Ibrahim, suaranya belum terdengar. Karena motor Ya. menghasilkan asap. Nah, yang tadi dibuang ke pabrik itu baik apa buruk dampaknya? Dinyalakan mic-nya, Buruk. Kenapa ya? Airnya kotor, sehingga bisa mengganggu apa? Sama manusia bisa membuat apa air kotor itu? Mbak Akila, tolong mic-nya dinyalakan. Oh, sudah. Faktor yang menyebabkan penyakit pernafasan itu apa saja, Mbak Akila? Kalau udah kena corona, mending main baik. Faktor penyakit dan faktor fisik. Nah, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Nah, contoh yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu faktor lingkungan. Antara lain tadi, di dalam video tadi, faktor lingkungan dijelaskan tentang apa tadi? Mbak Akana dinyalakan videonya. Jalanan atau apa gitu loh? Jalanan. Kenapa jalanan? Banyak asap, ya boleh. Selain jalanan, di mana lagi tadi? Dalam video tadi. Setiabudi. Nah, sungai ya. Sungai, karena tadi sungainya digunakan tempat pembuangan sampah. Oke, ternyata tadi faktor lingkungan punya kelainan pada organ tubuhnya. Oke, itu faktor fisik. Kemudian faktor penyakit. Ada yang tahu nggak? Penyakit pernapasan itu ada apa saja? Mas Aero, coba Mas Aero. Mas Aero. Apa, Mas? Asma paru-paru. Asma paru-paru, terus? Ada emfisema. Asma benar. Tadi di dalam video tadi ada penyakit asma anak-anak malahan. Yang kedua ada emfisema atau paru-paru juga. Bisa akses tugasnya, nggih. Tugas dan presensi semua ada di dalam Google Classroom. Ustaz. Ya. Ustaz. Nah, tugas kalian ada di sini ya. Kemudian ya ini untuk presensinya. Kemudian ini untuk soal evaluasi nanti. Dan juga LKPD-nya. Ya, LKPD-nya di sini, LKPD-nya nanti bisa diakses. Nah, selanjutnya LKPD-nya apa? Sudah diakses ya. Yaitu tolong gambarkan keadaan lingkungan yang membuat pernafasan kita bisa jadi sakit. Ya. Misalnya tadi dikatakan faktor lingkungan karena lingkungannya kotor. Gambarkan lingkungan yang kotor itu seperti apa. Atau misalnya tadi pabrik katanya limbahnya, gambarkan. Ya, yang ada di dekat rumahmu enggak apa-apa. Misalnya di dekat rumah ada yang buang sampah sembarangan, boleh. Gambarkan yang bagus, diwarnai ya. Enggak punya. Oke. Silakan sambil dikerjakan. Nah,
nanti pengumpulannya diupload di link yang ada di Google Classroom-nya. Ustadz mau tanya, Apa tadi? siapa yang sering mendengar berita di TV? Aku nggak tahu. Nggak ada ya? Penting. Kalau bagi yang lain? Nah, misalnya ada informasi, besok libur. Nah, kalian kalau tidak diberitahu, nggak tahu. Ya, Oh, penting. kira-kira penting nggak itu? Penting. Penting, karena kalau nggak penting kan nggak tahu kalau nggak diinformasikan. Coba bayangkan kalau misalnya besok libur, kok dia tidak tahu, Mas Rendo nggak tahu karena dianggap nggak penting, masuk dia sendiri. Nah, makanya berita itu penting. Nah, kenapa penting? Ada unsur apa saja yang menyatakan kalau berita itu penting? Coba saya tanyakan, Mas Fakid Al-Mumtaz, unsur kalimat tanya yang penting dalam informasi berita itu kata tanya apa saja? Bagaimana? Bagaimana? Kapan? Gimana? Di mana? Siapa? Siapa? Bagaimana? Nah, ya. Ada 6. Mas Hakep coba diulangi tadi. Apa? Terus apa lagi dilanjutkan? Kapan? Kapan? Gimana? Di mana? Siapa? Nah, oke ya. Itu adalah unsur informasi penting dalam sebuah berita. Nah, sekarang silakan simak video berikut ini. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Oke, lanjut ya, sambil berlari boleh? Oh, pelan-pelan saja, santai saja. Tujuan pernapasan semoga tidak, dan yang mengalami semoga segera sembuh. Tahukah kamu berbagai faktor penyebab penyakit pernapasan? Coba perhatikan gambar ini. Ada gambar orang naik kendaraan, yang kendaraannya tentu ada asapnya, menimbulkan polusi ya. Ada gambar sampah dibuang sembarangan, membuat udara kotor juga ya. Ada juga gambar orang yang kena asma ini sedang memakai alat bantu pernapasannya, dan ada gangguan pernapasan. Perhatikan ya, saya kasih tahu. Ada 3. Pertama adalah faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Faktor fisik apa ya? Tentu kondisi fisiknya ya. Misalnya ada gangguan atau kelainan sejak lahir. Kita lihat ini ada gambar adik lahir prematur ya. Harus di dalam inkubator, memerlukan bantuan alat bantu pernapasan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua faktor penyakit. Ya, faktor penyakit itu contohnya apa? Misalnya saja sakit asma, sakit influenza, sakit emfisema, bronkitis, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Nah, mestinya faktor lingkungan ini karena mungkin penyebabnya kita sendiri, maka kita yang harus menghindari juga, membuat lingkungan jadi bersih tentunya ya. Lingkungan yang kotor misalnya dari asap kendaraan, dari asap pabrik, asap rokok, mencemari udara ya. Jadi lingkungan harus kita jaga kebersihannya. Oke ya, saya kira sudah paham ya. Apabila masih butuh penjelasan, ada di buku siswa, bisa dibaca ya.
Nah, tadi kita sudah belajar tentang 3 faktor penyebab gangguan pernapasannya. Nah, sekarang ini ada kabar, ada berita ya. Informasi ini penting. Aku ya penting ya. Kok tahu? Nah, ada unsur adiksimbanya. Adiksimba itu apa tuh? Apa menanyakan sesuatu, di mana itu menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa itu menanyakan orang atau subjek, mengapa menanyakan alasan atau sebab akibat, dan bagaimana menanyakan proses atau cara. Nah, tadi unsur-unsur pertanyaan ini tadi dan diakhiri dengan tanda tanya, jawabannya ada dalam teks tadi. Berarti unsur-unsur informasi penting tadi ada di sini. Ya, oke ya, anak-anak bisa berlatih untuk mencari unsur informasi penting ya. Tugas-tugasnya dikerjakan, bisa diunduh di Google Drive atau yang lainnya ya. Di LKPD-nya dikerjakan. Oke, semangat ya, semangat. Nah, dari apa yang Nah, baik anak-anak, video menyajikan sebuah bacaan yang mana kamu nanti membuat kalimat tanya. Saya Udara bersih bagi tubuh. ya. Udara berperan penting dalam sistem pernapasan makhluk hidup. Ya. Udara di sekitar kita jumlahnya tidak terbatas sehingga makhluk hidup dapat mengonsumsinya dengan baik. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua udara di bumi ini dapat memanfaatkan untuk bernapas. Ada pula udara yang dapat menjadi racun dalam tubuh jika kita menghirupnya. Misalnya udara buangan berupa asap kendaraan atau pabrik. Udara buangan tersebut menyebabkan sesak nafas. Kita dapat melindungi diri dengan menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut, agar kita tidak menghirup udara kotor terlalu banyak. Hanya udara bersih dan segar saja yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Adapun manfaat udara bersih antara lain meningkatkan energi dan kerja otak. Oleh karena itu, kita sebaiknya memanfaatkan udara bersih yang ada di sekitar kita. Satunya dengan menghirup udara paling pada pagi hari karena masih bersih dan segar. Oke, ya, luar biasa. Nah, satu kalimat tanya yang mengandung informasi penting apa, Mbak? Boleh dari apa, kapan, monggo. Apa peran udara untuk makhluk hidup? Nah, apa peran udara untuk makhluk hidup? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Mbak Nadia tahu jawabannya? Sebagai sistem penting untuk pernapasan. Nah, sebagai sistem penting untuk pernapasan, betul. Sekarang giliran untuk yang putra, ya, yang putra. Mas Khalid Abdurrahman, dinyalakan Mas Khalid videonya. Coba Mas Khalid, mic-nya dinyalakan. Kalimat tanya yang mengandung informasi penting, Mas Khalid. Apa Mas Khalid? Ya. Bagaimana masker bisa melindungi kita? Nah, bagaimana melindungi kita? Jawabannya apa?
Kita dapat melindungi diri dengan menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Siap, bagus sekali, nggih. Apalagi sekarang, nggih, pas dengan zaman saat ini, yang mana masker menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu tadi adalah berbagai contoh tentang informasi penting. Nah, ini juga ada tugasnya ya anak-anak. Tugasnya ada di LKPD. Silakan nanti dikerjakan. Dikerjakan. LKPD bisa dilihat di link di Google Drive. Yang pertama tadi untuk MUPEL IPA yaitu menggambar keadaan lingkunganmu yang kotor, ya. Yang kotor, yang menyebabkan gangguan pernapasan. Sedangkan untuk bahasa Indonesia yang harus kamu kerjakan adalah ya membuat peta konsep unsur-unsur informasi penting seperti tadi. Ada pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari sebuah bacaan yang ada di LKPD. Kemudian nanti diupload. Oke. Untuk ini kita harus membuat semacam kesimpulan, Nah, Udara kotor bisa atau lingkungan, Selain karena lingkungan, apalagi? faktor fisik, faktor lingkungan dan faktor penyakit. Baik, terima kasih. Terus coba. Penyakit paru-paru lebih keras. Apalagi? Penyakit pernafasan itu apa saja, Mas Fazel? apa ya? Asma. Paru-paru, Paru-paru. apa ya? Ya, emfisema. Oke. Ya. Bronkitis. Oke, siap. Bagus ya. Itu adalah contoh-contoh penyakit pernafasan. Oke. Nah, sekarang tadi bahasa IPA sudah. Sekarang bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia. Coba saya mau tanya ke Mbak Nida Putri. Dinyalakan Mbak Nida Putri. Videonya Mbak, mic-nya. Tadi bahasa Indonesia belajar apa ya Mbak Nida ya? Belajar kalimat tanya. Kalimat tanya. Ada berapa tadi kalimat tanya itu? Ada 6. Apa saja? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Diulangi lagi. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan. Oke, 100 ya. Luar biasa sekali ya tampaknya ya. Nah, pembelajaran hari ini bisakah dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kita sudah masuk di bagian akhir. Saya mengingatkan untuk evaluasi atau penilaiannya dikerjakan hari ini. Semoga nilainya bagus semua. Kemudian yang kedua, tugas LKPD-nya, yaitu yang IPA tadi menggambar keadaan lingkungan yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang Google Classroom, diupload di Google Classroom juga. Kemudian soal penilaian harian IPA dan bahasa Indonesia ada di Google Formulir.
Nah, yang pertama, kalau keluar rumah wajib memakai ini, oke? Memakai apa ini? Masker. Bila perlu pakai double, oke? Pakai double. Satu masker medis, satu masker kain. Yang masker medis di dalam. Atau kalau di rumah, misalnya lagi nggak enak badan, juga pakai masker biar tidak nulari adik kakak kita, orang tua kita. Dan yang kedua ini, apa ini? Hand sanitizer. Rajin-rajin cuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan. Terpaksanya berkerumun, misalnya sholat, berjamaah, pengajian, sekolah, itu tetap pakai masker dan membawa hand sanitizer. Ya, kalau sholat kan memang kalau berjamaah ya harus memang berkerumun ya, berkerumun untuk sholat. Kemudian yang kedua, kesehatannya dijaga. Terus yang penting nomor 3 itu harus rajin ibadah, itu yang paling penting. Ya. Kita memang harus ikhtiar insani untuk kita sehat, untuk kita pintar, belajar ataupun menjaga kesehatan. Tetapi ikhtiar ilahi, hubungan kita dengan Allah itu harus dijaga. Kita harus rajin sholat, jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Orang yang sholatnya bolong-bolong itu malah celaka dalam surat Al-Ma'un itu ya, yaitu orang yang sholatnya bolong-bolong celaka. Di sini nggak ada yang sholatnya bolong-bolong ya, semua tertib 5 waktu. Yang keempat, rajin belajar. Itu harus rajin belajar. Karena bagaimanapun kamu di rumah itu tidak libur. Tetapi memang belajar dari rumah. Dan yang terakhir, berbakti pada orang tua. Ya, ridho Allah ada di ridho orang tua dan murka Allah ada di murka orang tua. Jangan kamu di rumah berani sama orang tua, harus berbakti. Oke, baik, itu pesan-pesan dari Ustadz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.